Sobat Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Lu tau gak sih, lagi-lagi nih ibadah umat Kristen dibubarin. Waduh. Katanya gegara takut rabies. Tadi dulu, rabies. Kok rabies? Nah, makanya, iya rabies, Gra. Jadi penindasan hak umat Kristen ini kayak udah terus-terusan berlangsung gitu loh. Di Binjai, Sumatera Utara selama 2 bulan terakhir, lo bayangin. Yang pertama tuh tanggal 23 Mei, Gra. Itu viral kan, video teror segerombolan orang ke jemaat gereja Mawar Sharon nih di Binjai. Terus tanggal 5 Juli lagi. Terornya ada lagi tuh, sama gitu polanya. Dan yang neror nih nggak cuma laki ya, tapi perempuan loh, berjilbab lagi. Waduh, kok gitu sih? Kenapa sih orang ibadah dilarang-larang gitu? Dibubar-bubarin gitu, kenapa, Jir? Iya, makanya, Gra. Terus yang terakhir itu tanggal 23 Juli kemarin kejadian lagi tuh, Gra, pembubaran ibadah. Tahu nggak sih kata si kaum bar to the bar itu apa? Katanya tempatnya nggak berizin, bukan izin gedung yang dijadiin tempat ibadah gitu. Jadi kayak dianggap liar. Malah dianggap kayak anjing liar yang nyebabin rabies gitu, Gra. Kan kesel ya? Anjing, hubungannya apa, gila? Sorry ya, muslim aja kalau beribadah boleh di mana aja loh. Kan? Masa kaum lain mau ibadah di stop-stopin? Udah gila apa ya? Sorry nih ya, kayaknya kelompok lo deh. Lo sama kelompok lo deh yang rabies, anjir. Bisa-bisanya coba. Ngata-ngatain lagi. Ya kan, Gra, ini pemerintah benar-benar harus tegas sih sama kaum intoleran ini. Kebangetan banget gitu loh. Agama emang di Indonesia Islam doang kan bukan gitu loh. Mana nih yang katanya berbeda-beda tapi tetap satu. Tolonglah toleransinya gitu. Terus juga nih buat para pemimpin daerah gitu, jangan tunduk lah gitu loh sama kaum-kaum modelan begini. Kan ada aja tuh yang tunduk gitu loh. Jangan lanjir. Kan kalian punya kuasa gitu loh. Lu punya duit, lu punya puasa nggak? Bener banget, gue emosi banget dengernya. Soalnya ya kejadian kayak gini tuh udah bukan sekali, 2 kali, Jir. Ya, terakhir yang gue lihat tuh yang Pak RT itu loh. Pak RT ya, yang ngebubarin itu loh, yang yang di Lampung nggak sih? Iya. Bahkan lo tau nggak sih, kayak kejadian kayak gini tuh udah sering banget terjadi yang lo bilang sih. Jujur ya, gue tuh sedih sih dengernya sebagai orang Kristen gitu. Masa orang mau ibadah sampai sealergi itu sih lu gitu loh. Kalau emang masalah diizin ya lu harusnya bantuin lah kayak buat dapetin izinnya gitu. Seenggaknya kalau emang nggak mau bantu, nggak usah ngebacot, nyamain gereja sama anjing liar yang nyebabin rabies. Otak lu kali no yang udah kena virus intoleransi. Gedek banget gua, woy. Yang gini-gini nih, yang ngerasa dia pemegang kunci sorga. Padahal dosanya juga masih bejibun gitu. Udah mati aja turun ya. Maksudnya kan udah punya kunci surga, ngapain gitu di sini. Tolong ya Pak Polisi sama Pemda dibasmi aja nih manusia-manusia intoleran begini. Kalau bisa kandangin aja gitu biar nggak bertingkah. Kandangin gitu, dia kayak hewan bener sih. Biar nggak banyak ulah gitu. Makanya, aduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Lagi rame soal band The 1975. Kemarin mereka batal tuh tampil di With The Fest Indonesia gara-gara si vokalisnya ini nyerang undang-undang anti-LGBT di Malaysia. Padahal ya band ini ya gue bilangnya 1975 aja lah ya. Band utama nih yang di With The Fest itu dia band utama gitu yang digelar di Jakarta 23 Juli kemarin. Waduh, padahal line utama ya, tapi kalau nggak salah dia nih diganti nggak sih sama Sheila on 7 ini? Iya, infonya gitu sih. Nah, sebelumnya sih band ini tuh tampil di Good Vibes Festival gitu di Malaysia. Nah, si Hilly, namanya Hilly nggak sih? Bicara ke penonton pakai ucapan ya kotor lah. Gitu. Sambil abis itu dia nyium pemain bassnya, namanya Ross McDonald gitu. Abis itu band itu kayak di stopin gitu sama pemerintah gitu, sama pemerintah Malaysianya kayak minta mereka buat turun panggung lah, udah jangan gitu. Soalnya kan dia kayak apa sih ngomentarin pemerintah juga kan pakai kata-kata kotor gitu. Iya, parah banget sih. Wah, akhlakles banget sih kalau kayak gitu ya. Maksudnya harusnya lu bisa dong menghormati kebijakan sebuah negara lah istilahnya kan. Itu negara orang gitu loh. Dia lagi ada di negara orang, bukan negara dia sendiri. Benar. Tapi memang infonya sih vokalis band ini udah problematik sih sosoknya gitu. Emang sejak dia terjun di dunia musik juga udah problematik gitu. Kayak dia pernah jadi pacarnya Taylor Swift kan. Nah, terus ya bentar doang sih. Terus kayak dia ngejek-ngejek penggemarnya Taylor gitu. Pokoknya kayak rasis gitu deh. Kayak lah bener-bener udah
problematik banget. Udah kacau gitu. Udah hidupnya kacau gitu. Kayaknya hidupnya dia nih kayak udah penuh sama kontroversi gitu lah ya. Dan yang lu bilang dia rasis tuh bener loh. Jadi dia beberapa kali ternyata terseret kasus rasisme gitu. Terus nih aksi dia nyium laki nih bukan pertama kali. Waduh, anjir kacau juga ya nih orang. Emang kasusnya apa aja sih? Jadi dia ini pernah kayak beberapa kali lah ngehina Islam di Twitter. Salah satunya nyamain Islam sama ISIS. Waduh. Terus pas ada salah satu netizen nih yang mau jelasin itu, dianya nggak peduli, bodo amat gitu. Dan dia pernah rasis juga nih sama rapper Amerika gitu, namanya Ice Spice. Nah, dia nih ngolok-ngolok si Ice Spice tuh kayak dikatain chubby Chinese lady gitu, dan Inuit Ice Spice. Bahkan ini juga yang pernah randomly nyium sapam laki-laki yang lagi jaga panggung pas 1975 ini lagi hadir gitu di festival musik di Denmark. Gila sih, ini orang nggak beres kayaknya sih. Wow, aku tercengang kakak. Kacau ya si Mitty Healy namanya ya. Iya. Problematik banget nih orangnya kelihatannya. Makanya, by the way nih, balik lagi kita ke festival musik yang di Malaysia itu ya, Beb. Dan dia ini juga berulah gitu tadi yang lu bilang dengan ngata-ngatain pemerintah Malaysia nih, kata-kata kotornya itu adalah kumpulan orang-orang bodoh dan menjijikan. Jadi pemerintah Malaysia dikatain gitu. Katanya sih dia ngomong gitu ya tadi tuh gara-gara anti banget tuh dia sama peraturannya si Malaysia ini yang anti LGBT. Asli sih nggak paham lagi gue sama nih si Mas Meti ini. Sumpah ya, Taylor lu tuh untung banget udah putus sama dia. Kalau nggak tahu lagi deh gue, mungkin lu ketularan gilanya kali ya Mas Meti. Itu makanya kenapa cuman singkat, karena Taylor nggak bodoh. Iya, gitu kan. Taylor udah capek. Aduh, bener-bener ya Mas ya. Tapi ya penonton di Indonesia nih pas tahu line up-nya diganti sama Sheila on 7 ya, malah seneng banget loh. Mereka malah asik dan sing along song gitu kayak bodo amat mau diganti. Amat. Ini Sheila on 7 gitu kan. Nah, ini bisa jadi pembelajaran nih buat kita semua, dan mungkin public figure kali ya. Kalau lagi tempat orang tuh, ya sikapnya dijaga, pahami aturan dan nilai-nilai yang berlaku gitu loh di tempat itu. Kayak jangan mentang-mentang lu punya fans lu banyak, terus lu seenak jidat nih ngelakuin hal-hal yang bertentangan gitu. Kan jadinya gini nih, didepak lo dari Malaysia. Mana katanya bukannya minta maaf lagi, dia malah ngeledek Malaysia gitu anjir. Jadi kayak dia ini ngeledek si penontonnya itu, si Rose McDonald, kan dia nyium Rose McDonald kan, terus kayak, nih lu nganu aja sama si Rose McDonald, silahkan, kayak temennya dijual gitu. Kacau banget sih, sumpah. Nah inget guys, saling menghargai satu sama lain. Itu lu walaupun punya penonton lu nyorak, itu bukan berarti mendukung lu nyorakin. Wah, parah. Dasar gila gitu kan, bisa aja. Aduh. Kacau. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Joseph Baktiar EJ6MN di video channel Eko Kuntadi yang judulnya Istri Wahyu diancam mau dipenjarakan juga oleh Majelis Taklim. Komentarnya gini nih, inilah ciri-ciri dan cara orang-orang beragama yang ada di Indonesia tidak memikirkan keadaan bangsa sendiri, tapi selalu memikirkan negara dan bangsa lain dengan menyumbang bangsa lain hingga miliaran rupiah, tapi mereka tidak memikirkan bangsa sendiri yang memang masih banyak yang hidupnya masih dalam kategori miskin. Ya, miris banget sih ya emang ya. Masa Majelis Taklim kayak begini sih? Tapi nih Yasin, sebenarnya gue agak curiga sih. Itu spanduk tuh dibikin kayaknya gara-gara persaingan bisnis deh. Kayak berkedok yang terafiliasi gitu. Karena katanya harus terafiliasi gitu. Kayak bullshit banget men, apa-apa dikaitin agama. Ya nggak sih? Iya bener-bener kayak gimana caranya dia ngeraup untung sebesar-besarnya tapi tanpa ngepeduliin orang lain gitu loh. Kayak bodo amat gitu. Kacau banget. Lanjut. Oke, kira komentar selanjutnya nih dari Pasti Suka Deh 7057 di video Logika Ade Armando yang judulnya Derita Pemilik dan Penghuni Apartemen Akibat Aksi Mafia. Komentarnya gini nih, kita berharap nanti kalau Bang Ade sudah di parlemen bisa meluruskan aturan-aturan Pemprov yang sangat merugikan penghuni. Karena sebenarnya biaya wajar per meter persegi mudah dihitung dan pengelola tidak bertindak sewenang-wenang. Amin, doain ya guys, Bang Ade bisa tembus nih ke parlemen biar nanti bisa meluruskan nih aturan-aturan Pemprov yang mungkin ada beberapa yang merugikan masyarakat tuh, termasuk yang penghuni apartemen itu gitu. Jadinya para pengelola ini nih taat hukum lah dan nggak bertindak seenak jidat aja gitu, cuma demi ngeraup keuntungan yang sebesar-besarnya lah ya. Amin. Demi kesejahteraan penghuni apartemen. Bener banget.
Lanjut, Beb. Komentar selanjutnya dari Niko BMW di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya MA diskriminatif karena tolak pernikahan beda agama. Komentarnya gini nih, biarkanlah siapapun yang ingin menikah dengan keyakinannya yang diyakininya. Pemerintah nggak usah lagi ikut campur sampai ke hal seperti ini. Wawasan harus dirubah, dunia berubah dengan dinamis. Agama, cara ibadah, sampai pun untuk menikah dengan berbeda, biar itu jadi urusan penganut atau orang yang meyakininya dan Tuhan yang disembahnya. Nah iya, sebenarnya jangan terlalu masuk ke privasi orang gitu loh. Iya, Itu kan hak dari masing-masing individu ya. Kalau misalkan keluarganya yang nggak setuju baru. Ya kalau misalkan udah saling setuju ya gimana? Terus ini anak dari hasil nikah beda agama gimana? Iya. Ada loh yang gue tahu ya, yang jadinya pura-pura ikut agama salah satu pihak biar bisa nikah. Kan ini sedih banget kan, masa pura-pura gitu. Iya kan namanya beribadah harus beneran dong. Bener. Dari hati gitu. Sedih. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Singkali Wilfred di Seruput Kopi yang judulnya Wahyu hanya korban kesombongan Majelis Taklim Za'adul Muslimin Al-Busyra. Komentarnya gini nih, spanduk pelarangan membeli tersebut apalagi disampaikan secara terbuka merupakan salah satu bentuk politik identitas dalam bidang ekonomi. Tindakan tersebut sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa. Suatu saat bisa terjadi komunitas suku A melarang anggota komunitasnya berbelanja di warung milik suku B. Kemungkinan lain, tindakan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana persaingan usaha. Untuk Cokro TV dan pengacara, tolong dipelajari kemungkinan tersebut. Gue setuju sih, bener banget sih. Karena secara nggak langsung kasus ini juga bisa memicu perpecahan loh. Kayak bayangin aja deh, ini baru sesama muslim, udah zolim begini gitu loh. Gimana ke agama lain coba? Lu bisa bayangin gak sih? Ini jatuhnya ya, si Majelis Taklim ini kayak udah ngelakuin intervensi ekonomi lah ya ke Pak Wahyu ini sih. Ya, Majelis Taklim beserta Habibnya sini yang harus ditindak tegas lah pokoknya. Dan Mas Wahyunya semoga keluar dari penjara ya. Iya. Karena nggak salah, anjir. Nggak salah. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV, guys. Karena kita tuh uploadnya bisa siang, bisa malam gitu kan. Jadi kalian ya selalu up to date lah ya. Yeah. Oke, bye-bye!